Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang senantiasa kita baktikan, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan Rasulullah wa Nabiullah wa Khalilullah wa Sofwatullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya Muhammad Ulil Albab Maulida akan melaksanakan PPL Mayor kelompok 2 UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan sedikit berbagi dengan tema teladan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, marilah kita merenung sejenak bahwa dunia yang kita tempati ini adalah sudah tua, sudah rusak dan retak. Sebagai bukti, di sana sini banyak terjadi bencana yang hebat dan menghebohkan. Tanah longsor menggusur tempat kediaman kita. Banjir bandang menghanyutkan harta benda kita. Gempa bumi mengusik ketentraman jiwa kita. Kebakaran hutan menguras aset negara. Tsunami merenggut jutaan nyawa. Semuanya dapat mencekam kehidupan manusia, kecuali bencana yang menghantui kita saat ini, yaitu negara diguncang, pejabat digoyang, pendemo semakin runyam, kejahatan bermunculan karena kepuasan hatinya terancam. Akibatnya rakyat tidak tentram, hati tercengang, pikiran selalu terbayang-bayang akan suasana yang semakin gila-gilaan. Hal ini karena ulah manusia yang tanpa didasari oleh ilmu agama serta iman dan takwa. Akibatnya moral dan akhlak manusia menjadi merosot, turun tajam, tak ada harganya. Sampai-sampai tega menteror warga dan bangsanya. Para pemirsa rahimakumullah,
Kalau melihat kenyataan ini, saya teringat syair Syauqi Bey yang berbunyi, Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humud dahabat akhlaquhum dahabu. Apabila umat manusia berakhlak mulia, maka negara akan maju. Dan sebaliknya, jika moral dan akhlak manusia bobrok, maka negara akan hancur berantakan. Coba kita bayangkan bersama, apabila para pejabat saling menuding, mencari kesalahan orang lain untuk kebenaran dirinya sendiri, supaya tidak terjerat dalam kasus KPK. Sementara rakyat yang akan merasakan pahit getirnya dari kejadian itu, akibatnya negara akan rusak, kemiskinan merajalela, pengangguran berlipat ganda, dan negara yang kemah ripah wajinawi tidak akan terwujud. Para pemirsa rahimakumullah, dari kejadian yang kita alami, peristiwa yang bertubi-tubi, musibah yang silih berganti, marilah kita ambil hikmahnya sebagai pelajaran yang bermakna bagi kita, agar menjadi cambuk supaya menuju era perkembangan yang lebih baik. Dengan kita ambil contoh teladan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dialah yang banyak menyebut Allah. Suri teladan yang baik adalah akhlak Rasulullah. Akhlak adalah kunci dari segala-galanya yang dapat mengendalikan nafsu amarah yang disetir oleh iblis laknatullah yang merasuk dan merusak pada jiwa kita. Hadirin rahimakumullah, apabila akhlak yang mulia ini telah disandang oleh pejabat negara, maka saya yakin, dengan hakul yakin, negara kita akan menyandang gelar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan apabila jika moral dan akhlak manusia ini tidak cepat teratasi, maka yang hancur bukan hanya diri pribadi dan keluarga saja, akan tetapi umat dan bangsa akan hancur berantakan. Kita harus bangga bahwasannya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda beliau,
innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Al-Hadis. Nabi Muhammad mendapatkan gelar dari Allah di muri akhirat dengan sertifikat ubud yang bertuliskan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Para pendengar rahimakumullah, sebagai akhir kata saya mengajak kepada kalian semua, marilah semangat iman kita tingkatkan, keberanian kita tonjolkan, agama Islam kita perjuangkan, akidah kita pertahankan, akhlakul karimah kita galakkan. Ayo semangat, ayo bangkit, ayo bangun. Apabila umat Islam telah kehilangan semangat iman dan Islam sebagai modal pokok perjuangan, maka buku sejarah boleh ditutup, kamus jihad boleh dilipat, bendera putih boleh dikibarkan sebagai pertanda perjuangan telah beralih ke tangan lain. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Akhirul kalam, wastaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.